Warga Cina beramai-ramai melakukan demonstrasi di sejumlah kota. Para warga menuntut kebijakan nol COVID-19 di Cina yang membuat adanya pembatasan ketat di mana-mana. Selain di jalanan kota, demonstrasi juga terjadi di kampus-kampus Cina. Warga Cina beramai-ramai melakukan demonstrasi di sejumlah kota. Tercatat demonstrasi terjadi di 7 kota termasuk Beijing, Shanghai, dan Wuhan. Para warga tersebut menuntut kebijakan nol COVID-19 di Cina yang membuat adanya pembatasan ketat di mana-mana. Dengan membawa berbagai tuntutan, mereka menyuarakan kebebasan dan marah karena aturan yang dibuat pemerintah Cina. Selain di jalanan kota, demonstrasi juga terjadi di kampus-kampus Cina. Mereka membawa kertas kosong sebagai bentuk protes kepada pemerintahan Xi Jinping. Pemerintah Cina sendiri masih memberlakukan kebijakan nol COVID-19 di negaranya, sehingga pembatasan dilakukan meluas untuk mencegah kembali merebaknya COVID-19. Sebelumnya, berbagai lokasi alami lockdown usai ditemukannya kasus COVID-19, seperti wahana bermain di Cina, hingga pabrik smartphone ikut ditutup dan menahan orang-orang yang berada di dalam wilayah tersebut. Kompetisi burung berkicau kini kembali digelar. Para peserta pun begitu antusias menyambut kompetisi burung berkicau ini. Mengingat kompetisi ini baru digelar kembali setelah berhenti 2 tahun dikarenakan adanya pandemi. Kompetisi ini digelar di Taman Tegalega, Bandung. Kabar baik bagi para pecinta burung, kini kompetisi burung berkicau kembali diadakan. Terlihat para peserta menyambut kompetisi ini dengan penuh semangat. Pasalnya kompetisi ini baru diadakan kembali setelah vakum 2 tahun karena pandemi. Segalanya sudah siap, dari SDM, tiketing, divisi juri, lapangan, semua sudah kami persiapkan jauh hari. Para peserta selalu ramai mengikuti kompetisi burung berkicau ini. Bisa dikatakan mereka sedikit bernostalgia. Pasalnya ketika kompetisi burung pertama kali digelar di tahun 90-an, kompetisi ini dilakukan di Tegalega, Bandung. Dan kini usai 14 tahun lamanya, kompetisi ini kembali digelar di Tegalega, Bandung. Ya, yang pasti memang pencinta burung ini harus melestarikan burung ya. Jadi sekarang pencinta burung ini tidak hanya mengadu burung saja, tetapi kita juga mulai melestarikan dan menangkar burung tersebut supaya kelestarian burung ini tetap terjaga. Saya sih dari single fighter, cuman karena ada komunitas tenis banyak, ya saya ikutlah ke komunitas besar. Komunitas anis merah yang lain tetap semangat, jangan terlalu dipikirkan kalau burungnya macet, tetap berusaha aja. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawati menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan uang. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara beserta istrinya Endang Kusumawati terdakwa kasus penggelapan uang senilai 58 miliar mulai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan uang dengan dakwaan pasal 378 KUHP dan 372 Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 345 Undang-Undang TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara. Dalam sidang ini, terdakwa Irfan Suryanagara beserta istri Endang Kusumawati dihadirkan secara online. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum, Yendri Aidil Fitra, membacakan dakwaannya bahwa terdakwa Irfan Suryanagara bersama Endang Kusumawati telah menawarkan investasi pembelian tanah, pembangunan villa dan pembelian DO BBM dengan janji-janji yang ditawarkan kepada saksi korban, Steli Ganda Wijaya dengan total kerugian 58 miliar lebih. 8 dan pasal 372 itu dakwaan pertama. Dan dakwaan keduanya itu mengenai pasal 3 pertama ya pasal 3, yang kedua pasal 4, yang
ketiga pasal 5 mengenai TPPU, tindak pidana pencucian uang. Makanya tadi kita cuma membaca dakwaan, ternyata dari pihak penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai tadi kesepakatan di depan persidangan akan kita lanjutkan dengan pembuktian pada hari Senin tanggal 5. Alasannya kenapa Pak untuk menerapkan pasal-pasal yang tadi disebutkan? Yaitu berdasarkan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, di mana penyidik menerapkan pasal yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kami selaku penuntut umum lah yang akan membuktikan apa yang disangkakan oleh penyidik tadi. Ancaman kedua terdakwa ini melakukan secara bersama-sama atau ya, kita mendakwakan secara bersama-sama karena status mereka mengaku suami istri. Dan di dakwaan itu tadi rekan-rekan kan mendengar bahwa adalah peranan si istrinya, makanya kita tetapkan dengan menerapkan pasal junto 55. Itu yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan. ya. Pak Jasa, itu uang itu dipergunakan atau memang tidak dipergunakan? Ya, berdasarkan dakwaan kami bahwa memang uang itu dipergunakan untuk kegiatan pembelian SPBU tadi, seperti rekan-rekan dengar tadi kan. Ada pembelian SPBU, ada tanah, ada villa, itu dibelikan semua memang. Tapi atas nama siapa? Atas nama istrinya, Endang. 58 miliar Pak. Total kerugian berdasarkan audit 58 miliar 504 sekian lah. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Rendra, pihaknya tidak akan melakukan eksepsi agar sidang dilanjutkan ke saksi-saksi. Tapi saya pikir ya kita lihat saja di pembuktian nanti, karena jaksa kan berkewajiban untuk membuktikan nanti kan apa yang tidak. Kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar 25 orang ya, 24 atau 25 orang. Ada saksi ahli. Saksi ahli kita akan ajukan tentunya. Kenapa tidak mengajukan eksepsi? Kita ingin supaya cepat, karena ya klien kami dizolimi lah. Jadi kami ingin supaya perkara ini cepat selesai dan mendapatkan kepastian hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Penutupan alun-alun Kota Bandung berimbas juga terhadap para pedagang di sana. Para pedagang di kawasan alun-alun merasa pendapatannya berkurang lantaran alun-alun ditutup. Para pedagang menyebutkan penutupan alun-alun Kota Bandung diakibatkan masyarakat yang tidak menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung. Ditutupnya alun-alun Kota Bandung tidak hanya membuat masyarakat kecewa. Tentu hal yang paling terkena imbasnya ialah para pedagang di kawasan alun-alun ini. Sejak ditutup, para pedagang merasa pendapatannya terus berkurang. Meski begitu, para pedagang tetap berjualan seperti hari-hari biasanya. Ditutupnya alun-alun Kota Bandung semenjak Covid, terutama taman, itu kadang-kadang bisa dibuka, Bu. Kadang-kadang dibuka, tapi nggak menentu. Nggak full gitu. Kadang sore hari, kadang kalau minggu bisa siang gitu. Kalau masalah berpengaruh itu tergantung pengunjung, Bu. Kalau pengunjungnya lagi banyak bisa menambah omset, kalau pengunjungnya menurun ya menurunnya juga omset. Mudah-mudahan semua berjalan dengan kondusif, Bu, sesuai harapan masyarakat. Gitu. Pendapatannya jauh banget, jauh ya. Biasa kan taman dibuka aja rada normal, lumayan jualan bisa lancar. Tapi kalau ditutup jauh berapa persen ya, ada misal 100% 50%-nya aja gitu tengah gitu. Aku belum tahu ini, belum ada keputusan dari Satpol PP pemerintah setempat. Ya kita mah tinggal menunggu aja lah sebagai masyarakat Kota Bandung juga berjualan seperti biasa. Meskipun ada normal kita alhamdulillah kita bisa berjualan, bisa sedikit nah, gitu. Harapan saya ini ya mudah-mudahan cepat-cepat dibuka, kita masyarakat bisa santai-santai, bisa menenangkan pikiran, bisa aktivitas nyaman gitu kan. Bahkan para pedagang menyebutkan bahwa ditutupnya alun-alun ini diakibatkan oleh masyarakat sendiri yang memang membuang sampah sembarangan. Para pedagang juga berpesan untuk pemerintah setempat menyiapkan tempat sampah jauh lebih baik, agar sampah tidak tercecer lagi.
Sementara itu, pedagang juga menginginkan kerjasama dengan masyarakat sendiri, mengingat semua ini terjadi karena masyarakat yang acuh terhadap kebersihan alun-alun Kota Bandung. Pengen secepatnya dibuka, Ibu. Ya normal, kasihan bukan saya pribadi ya sebagai pedagang. Cuma kasihan yang jauh dari luar kota, tujuannya ke alun-alun pengen istirahat. Itu kan di taman, itu kasihan udah jauh-jauh ke sini, tamannya ditutup. Udah jauh, jadi cuma hilir mudik di pinggiran aja. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam UN News hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan UN News setiap hari hanya di PTV. Akhir kata saya Amelia Salsabila pamit undur diri, sampai jumpa.